Banjir yang menerjang Aceh Tenggara dalam sepekan terakhir mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti jembatan mengalami kerusakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, Sadli, mengatakan pihaknya sudah turun langsung ke lapangan untuk mengecek oprit jembatan yang tergerus air sungai akibat banjir yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara. Terdapat 7 oprit jembatan nyaris terputus. Dari ketujuh jembatan yang opritnya tergerus air sungai, ada 2 jembatan yang akan menjadi prioritas untuk ditangani secepatnya, yaitu Jembatan Silayar dan Jembatan Lawe Bekung. Namun dalam hal ini ada juga jembatan penghubung Jalan Nasional Kutacane Medan yang berada di Desa Kuning 1, di mana setiap tahunnya menjadi langganan banjir yang dikarenakan daerah aliran sungai sudah mengalami pendangkalan. Sampai hari ini dan detik ini, khusus untuk infrastruktur oprit baik jalan maupun jembatan itu terimbas ada 7 titik oprit, di mana di beberapa titik oprit ini yang paling rencana kita yang perlu kita tangani secepatnya itu adalah oprit di Lawe Bekung, baru di oprit Silayar. Itu karena kenapa? Itu sirkulasi transportasi cukup padat dan dikhawatirkan apabila tidak cepat kita tangani akan berakibat sangat fatal kepada pengguna jalan. Dan ada beberapa titik juga, seperti contohnya di Jembatan Barung. Ini khususnya Jembatan Barung memang kita sudah alokasikan anggarannya melalui dana DOKA untuk tahun 2025 akan kita perbaiki. Cuman untuk saat sekarang ini kita kalau mengingat anggaran akan turun di 2025, kita bersabar aja lah dulu kalau menurut kami. Cuman itu pun tidak tutup mata kami, itu tetap kita laksanakan perbaikan untuk sementara bisa dilewati masyarakat aja. Dan ada juga kejadian bencana alam ini terimbas di beberapa titik ruas jalan nasional, khususnya di Jembatan Kuning. Itu memang sudah berapa kali kita usulkan ke pusat bahwa jembatan tersebut harus kita tinggikan. Tetapi kendala saat sekarang ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan tim P2JN Banda Aceh, bahwa jembatan itu sudah masuk kepada program, tetapi ada kendala, kemungkinan ada kendala pembebasan lahan. Cuman menurut hasil dengan Pak PJ Peti yang baru, bahwa beliau akan bersungguh-sungguh bagaimana cara untuk terlaksananya jembatan tersebut akan terlaksana secepatnya, pembebasan lahan akan kita proses secepatnya. Itu keinginan beliau. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 kita akan mendapat program peninggian jembatan di Jembatan Kuning. Pihaknya berharap agar Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional segera untuk melakukan pembebasan lahan warga dan membangun jembatan yang lebih tinggi di Desa Kuning tersebut. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Al Mujawadin melaporkan untuk Puja TV.